Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suandi Farm Channel. Channelnya peternak milenial yang muda yang berkarya. Ayo. Kali ini kita akan membahas tentang masih di ayam KUB. Kenapa ayam KUB? Ya karena saya lebih banyak memelihara ayam KUB di kandang gitu, di kandang saya gitu. Saya tidak membicarakan ayam lain karena saya nggak tahu pemeliharaannya, nggak tahu seluk beluk ayamnya karena saya nggak punya ayamnya gitu. Saya nggak mau mengada-ngada, nggak mau mengarang-arang. Jadi yang saya bicarakan ya apa yang saya pelihara, apa yang saya praktekkan di kandang gitu. Nggak ada sedikit pun apa-apa yang saya tidak tahu saya bicarakan di sini. Oke, yang pertama ini pengenalan ayam KOB dulu ya, yang belum tahu kan banyak juga di inbox atau di YouTube di komentar gitu. Banyak juga yang tanya, Mas ayam KOB itu apa gitu ya. Ayam KOB itu bedanya apa sih Mas sama ayam kampung biasa gitu kan. Kebanyakan sih gitu, yang belum tahu apa bedanya AK sama KOB gitu kan. Ada juga bahkan yang KOB ini dibilang ayam joper gitu ya. Di sini banyak juga orang yang belum tahu ayam KOB. Ayam KOB ini ayam kampung sebetulnya ya. Cuman terlalu beredar aja namanya KOB, jadi seperti ayam strain baru gitu ya. Sebetulnya KOB ini ayam kampung biasa gitu. Cuman hanya dinaikkan saja tingkat menelurnya dan penambahan bobotnya dicepatkan gitu ya. Intinya itu. Ayam KOB ini ayam lokal Indonesia yang biasa dikenal dengan ayam kampung karena cita rasanya ya sama aja sama kayak ayam kampung biasa, nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan ayam KOB ini di tingkat telurnya sama di dagingnya, kan itu intinya ayam KOB ini. Itulah tujuan dari para dokter hewan yang ada di Balitnak sana kan gitu. BPTP atau Balitnak sama aja itu kan. BPTP kaki tangan dari Balitnak juga. Kita harus percaya juga. Ayam KOB ini corak warnanya ya beragam. Nggak satu warna, hitam gitu. Yang saya tahu, yang saya lihat gitu ya banyaknya beragam, bulunya beragam, nggak cuma satu corak. Itu yang saya tahu, yang asli itu ya. Yang pertama kita akan membahas kebanyakan yang datang ke kandang itu menanyakan tentang masa awal. Masa awal tuh biasanya sih 0 sampai 4 minggu kawan-kawan ya. 0 sampai 4 minggu itu biasa disebut dengan brooding ya. Brooding itu istilahnya ya ditempatkan di kandang brooder gitu. Kandang brooder adalah kandang yang dilengkapi pakai pemanas, lampu pemanas karena ayam masih butuh kehangatan gitu. Ya seperti kayak di kampung biasa lah, pasti anak ayam pasti membutuhkan induknya gitu. Dikarenakan kita nggak ada induknya, kita pakai pemanas. Itu simpelnya gitu, brooding, masa-masa brooding. Yang pertama ya persiapan kandang dan pemeliharaan. Banyak kawan-kawan yang bingung gitu atau bahkan udah mencoba beberapa kali, yang ke kandang juga, ke kandang saya juga beberapa kali beli DOC, beberapa kali juga gagal. Pasti telusuri seluk-beluknya ternyata perawatannya kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Hanya betul hanya bisa dibetulkan sedikit saja. Bukan salah, itu hanya kurang tepat. Sebelum anak ayam datang, biasanya kandang itu dipersiapkan dulu dengan cara memperhatikan kebersihannya lah yang pertama. Menyediakan penghangat gitu ya. Tempat makan dan minum harus sudah ada, minimal itu. Jangan terlalu fanatik sama yang pakan dulu, yang minum dulu. Kebanyakan orang kan terlalu sepele gitu. Harus dipakan dulu disediakan, harus diminum dulu disediakan, alasnya gini-gini. Ya enggak juga gitu. Saya dulu bekerja di PT ayam, mau di fase-fase apalah, pasti semua itu pakan minum udah pasti tersedia dalam satu waktu gitu. Enggak harus pakan dulu, enggak harus minum dulu, enggak. Itu sepele lah, itu pembahasan enggak penting.
serta lampu penghangatnya udah hidup minimal 2 jam sebelum masuk ayam itu udah hidup. Jangan kita dari mesin tetas baru dimasukin kandang yang mau ditempatin DOC-nya baru dihidupin lampunya, ya otomatis ya suhunya nggak, ya beda ketika dia di mesin tetes sama ketika dia di kandang yang baru dia tempatin. Udah pasti dia jangan sampai dia menyesuaikan tubuhnya dengan mengambil energi untuk menghangatkan tubuh. Itu kita rugi karena Deus itu ya walaupun dia 7 hari nggak dikasih makan juga masih hidup, cuman ya sayang energinya. Mending lebih baik lampunya sudah dihidupkan ketika kita belum memindahkan dia di kandangnya yang baru. Itu intinya, itu yang pertama sih. Intinya itu akan minum, lampu udah siap. Yang kedua jangan lupa itu peralatan kandangnya lah, di sekitarnya itu minimal disemprot. Kalau kalau nggak punya disinfektan ya disemprot, bisa pakai bike clean, bisa pakai apa gitu yang murah-murah lah. Itu antisep juga murah, yang medion juga itu murah juga, nggak masalah pakai itu juga. Pakan, jadi pada ayam KUB usia 0 sampai 4 minggu ini pemberian pakannya yang harus dipenuhi itu minimal protein 20%. Itu minimal 20%. Karena apa? Usia segitu 0 sampai 4 minggu itu adalah masa di mana ayam akan menyerap nutrisi sebanyak mungkin. Jadi untuk pembentukan struktur tulang atau organ tubuh, bulu-bulunya gitu ya, antibodi segala macam, itu yang paling penting di masa itu. Jadi mau nggak mau ya suka nggak suka kita wajib pakai pakan yang di atas 20% protein. Energinya ya cukup dengan 2800 lah minimal. Kalsiumnya ya standar pabrik aja sih ini mah. Yang saya tahu pabrik itu udah pasti lebih menguasai lah ilmu seperti ini. Ya minimal intinya 20% ke atas lah, minimal 20% pakan protein yang wajib dipenuhi para peternak untuk ayamnya ketika usia 0 sampai 4 minggu. Ya intinya itu. Biasanya seiring bertambahnya usia ayam, pemberian pakan pabrikan bisa dikurangin, dicampur pakai bahan-bahan yang tersedia di lingkungan kita, pakai dedek bisa, ya kan gitu. Pakai dedek dicampur pakai pakan pabrikan bisa. Nanti perbandingannya bisa saya kasih contoh lah, yang saya terapin di kandang bisa nanti saya kasih tahu. Usia biasa 0 sampai 4 minggu itu yang saya terapkan itu pakai 100% pakan pabrikan. Ya minimal 3 minggu lah. Kalau misal nggak kuat 4 minggu, 3 minggu lah itu udah cukup lah pakai pakan pabrikan. Tapi ya lebih bagus sih 4 minggu, 1 bulan itu cukup bagus. 100% pakan pabrikan. Intinya itu yang paling berpengaruh. Banyaknya ransum yang dimakan ayam setiap hari itu berfluktuasi ya, tergantung dari suhu dan kelembapan. Kalau suhu kelembapannya tinggi, ayam mengurangi konsumsi makan ransumnya. Baliknya apabila suhu rendah, maka ayam makannya banyak, meningkatkan konsumsi ransum sesuai kapasitas tadi saluran pencernaannya. Itulah mengapa para perusahaan membuat kandang itu mereka mencari tempat yang agak sedikit dingin ya, bisa dibilang puncak gitu. Itu yang membuat ayam itu lebih banyak mengkonsumsi langsung tadi, sehingga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan telur atau menghasilkan tubuh atau bobot itu tercapai gitu. Itu yang paling diutamakan lah. Kenapa suhu itu terlalu lumayan penting untuk pertumbuhan atau untuk pencukupan nutrisi penghasil telur. Itu dia.
tujuan dari suhu yang agak sedikit dingin. Yang kedua, masa-masa starter ini nggak kalah pentingnya ada yang namanya vaksinasi. Ya, istilahnya pemeliharaan kesehatan lah. Pemeliharaan kesehatan ayam lebih difokuskan pada pencegahan daripada penyakit. Berbagai hal yang berhubungan penyakit dan cara-cara pencegahannya ya wajib diketahui oleh peternak gitu ya. Dimulai dengan dua hal yang penting. Yang pertama sanitasi atau biosecurity. Yang kedua imunisasi atau vaksinasi. Sanitasi kandang itu bisa dilakukan pakai penyemprotan desinfektan bisa secara berkala dalam kandang dan sekitarnya. Kalau vaksinasi pemberian preparat atau bahan biologis ke tubuh ayam sehingga ayam tadi bisa menciptakan aktivasi ketahanan tubuh atau imunitas ya, intinya itu yang simpelnya sih itu. Memasukkan bahan biologis untuk menciptakan ketahanan tubuh tadi, imunitas terhadap penyakit tertentu. Biasanya usia ayam 0 sampai 4 minggu itu ya vaksinnya yang harus dilakukan NDIB usia 4 21 biasanya gitu. Gumboro ya penting juga, cuman kalau misalnya belum ada gumboro ya belum ada vaksinnya di kandang masing-masing nggak apa-apa, ini NDIB dulu bisa. AI juga kalau misalnya nggak ada kendala di suatu daerah, nggak ada indikasi AI, insya Allah aman. Yang penting NDIB yang banyak dijual di toko-toko obat. Kalau misalnya ada semua dan kita pemeliharaan dengan skala besar, menciptakan ayam yang berkualitas, wajib semuanya vaksin. Vaksin itu perlu. Oke, kawan-kawan, itu sedikit gambaran yang saya ketahui untuk masa starter ayam KUP. Jadi seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo. Saya juga terbuka dengan ilmu baru. Sebagai peternak milenial, peternak yang masih muda, ayo kita belajar terus. Ya intinya jangan takut untuk salah lah. Ketika kita udah takut salah, pasti semuanya nggak akan maju. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.